Selamat pagi, sapaan damai sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, keluarga GKI Damai. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami akan merenungkan firman-Mu dan firman-Mu menjadi penerang penuntut bagi jalan kami. Kami bersyukur dan kami berserah dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini sahabat, kita akan merenungkan sebuah panggilan penting bagi kita sebagai umat percaya, yaitu bagaimana kita harus meresponi isu kesejahteraan bangsa kita. Tema renungan kita pagi ini adalah respon anak Tuhan dalam pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan dasar firman Tuhan dari kitab Yeremia. Kita kerap kali mendengar firman Tuhan berbicara tentang kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, suami istri, dan juga komunitas gereja. Namun pagi ini kita akan melihat sebuah ayat yang memiliki implikasi jauh lebih luas, yaitu bagi bangsa di mana kita tinggal. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7, firman Tuhan berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan doakanlah kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh satu ayat yang pendek, tapi memiliki implikasi yang sangat dalam dan luas. Ayat ini adalah bagian dari surat Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang sedang dalam atau berada dalam pembuangan di Babel. Dan tentu kondisi yang ada sangat-sangat tidak menyenangkan, dan kita bisa lihat seperti ada di TV bagaimana mereka yang ada di tempat-tempat medan perang, kondisi yang sangat sulit, penuh penderitaan, ketidakpastian, dan apalagi entah makan minum, tentu itu masalah yang sangat besar. Nah, jadi di sini kita lihat umat Tuhan yang ada dalam pembuangan, mereka adalah kaum minoritas di tengah bangsa asing. Nah, kalau kita lihat dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan doakanlah kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saja kita membagi ayat ini dalam beberapa bagian. Pertama, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Frase ini atau kalimat pendek ini sesungguhnya merupakan sebuah perintah Tuhan agar umat Tuhan berada dimanapun dia harus berperan. Jadi kata usahakanlah tidak hanya mendoakan atau menginginkan tetapi sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Ada aktif mencari, aktif atau berusaha keras bagaimana keberadaan diri kita di tengah kondisi dimanapun berada. Dan Tuhan tidak menyuruh kita untuk pasif atau menunggu keajaiban, tapi berusaha dengan hikmat bijaksana yang Tuhan berikan. Tuhan tidak menyuruh umat Tuhan yang ada dalam pembuangan diam merenungkan nasibnya, menunggu mukjizat, tapi Tuhan memerintahkan umat Tuhan sekalipun dalam pembuangan, mereka harus mengambil satu tindakan atau inisiatif untuk melakukan sesuatu. Do something, melakukan sesuatu atau suatu tindakan nyata yang perlu dan harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi apapun, apalagi kita di tengah situasi bangsa kita Indonesia. Nah, ayat ini tentu sangat relevan dengan kehidupan kita. Umat Tuhan berada di pembuangan dan kita ada di tengah masyarakat
ya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat-sangat dinamis ya, multikultural, sangat majemuk, dan tentu kita tahu ya menghadapi tantangan pasti sangat banyak ya. Bapak Ibu bisa lihat ya di media langsung maupun media online bagaimana kondisi keberadaan umat Tuhan yang ada. Tapi di tengah situasi seperti itu Tuhan tetap memanggil kita untuk mengusahakan kesejahteraan. Berarti kita dipanggil untuk terlibat secara aktif, bukan sebagai penonton ya, pesorak di sana, bukan. Ini harus kita lakukan dengan apa? Dengan segala potensi kita ya, baik istilah profesionalisme kita ya, di tengah pekerjaan kita, partisipasi kita dalam berbagai aktivitas yang ada, atau bahkan kita dapat menyuarakan suara keadilan, kebenaran. Jadi di sini kita memiliki satu arti yang luas. Kita dipanggil untuk menjadi agen ya, atau orang untuk membawa perubahan, pembaruan, atau hidup kita memberikan dampak yang nyata. Bukan sekedar membangun menara gading kita, mengisolasi diri kita dengan segala kemewahan yang ada. Tetapi kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan. Jadi hidup kita memberikan manfaat ya melalui karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan kita. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan agar kehidupan kita memberikan dampak melalui karya-karya hidup kita dan dampak bagi NKRI ya, kesejahteraan kota dan negara di mana kita tinggal. Yang kedua, doakan kota itu kepada Tuhan. Perintah kedua ini adalah kita berdoa. Kita bukan hanya berdiam, tapi kita membangun diri kita untuk mendoakan. Artinya kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan ya, mengandalkan Tuhan agar negara kita dan tempat di mana kita tinggal kita boleh berdampak. Dan mengapa kita harus mendoakan bangsa? Karena doa bukan hanya mengubah keadaan tetapi juga mengubah diri kita agar kita peduli ya, mengambil bagian, bersimpati, berempati untuk membangun bangsa ini. Yang ketiga, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini poin penting karena ada hubungan yang bersifat kausalitas ya. Kesejahteraan kolektif sebuah bangsa akan menentukan kesejahteraan individu. Jadi di sini menegaskan bahwa nasib orang percaya tidak terpisah dari nasib bangsa di mana mereka tinggal. Jadi kita dipanggil ya untuk apa? Meninggalkan pemikiran individualitas kita. Dan kita dipanggil untuk apa? Terlibat di dalam segala aspek kehidupan kita yang Tuhan hadirkan ya, melalui Yeremia 12 ini ya. Tuhan mengajarkan kita bahwa keselamatan kita juga terkait pada kesejahteraan lingkungan di sekitar kita. Ketika masyarakat di sekitar kita sejahtera, kita pun akan menikmati hasilnya. Atau sebaliknya ya, kita juga akan mendapatkan dampak yang negatif di dalamnya. Jadi dalam renungan pagi ini ya, kita akan belajar dua hal, yaitu kita harus terlibat ya di dalam kehidupan kita, partisipasi aktif. Yang berarti sudahkah kita melakukan atau mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa ini? Dan yang kedua, kita juga harus punya ketergantungan penuh ya kepada apa? Kepada Tuhan kita dalam Yesus, dengan doa-doa di mana kita naikkan kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain ya, renungan ini bukan sebuah teori, tapi ini adalah panggilan atau perintah untuk bertindak. Dan mari kita sebagai menjadi orang-orang yang aktif mengusahakan dan setia mendoakan kesejahteraan bangsa kita. Karena pada akhirnya kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kita juga. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pagi ini melalui kitab Yeremia, dan
Kami belajar bagaimana keberadaan diri kita bukan keberadaan yang kosong, tapi keberadaan yang bermakna, membawa kehidupan kita untuk memberikan dampak bagi bangsa dan negara di mana kita berada. Mungkin dalam konteks yang lebih kecil lagi, di mana lingkungan di mana kita berada. Hidup kita boleh berdampak. Dan kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami sebagai umat tebusan Tuhan sungguh menyadari peran yang sangat penting ini buat kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, karya hidup mereka berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.